Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, fanatik itu boleh nggak sih? Fanatik atau mungkin dalam bahasa tasawufnya ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai dan meyakini dan merasa benar, bisa jadi begitu. Fanatik itu ketika dalam masalah hal tertentu malah diperbolehkan, bahkan diharuskan. Tapi dalam hal yang lain tidak diperbolehkan. Tapi kadang kita menganggap bahwa fanatik ini murni sesuatu yang buruk. Murni sesuatu yang jelek dan harus dihindari. Tidak juga. Ada fanatik yang memang berkaitan dengan hawa nafsu. Ada fanatik yang tidak, malah harus karena berkaitan dengan iman. Ketika kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir utusan Allah dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan ini adalah fanatik, maka kita akan menjawab iya. Silahkan dikatakan ini fanatik karena ini adalah prinsip dalam ketauhidan, prinsip dalam akidah, wajib. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah sedangkan di dalam hati kita juga menyatakan ada agama lain yang benar, ada Tuhan yang lain yang benar, ada nabi lain yang benar. Dan agama kita bukanlah agama yang paling benar, semuanya benar. Bukanlah dikatakan keimanan, karena keimanan adalah keyakinan. Asyhadu, aku bersaksi. Maknanya mengimani, mempercayai, meyakini, dan membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Meyakini, membenarkan, mengimani. Ini kan kefanatikan, iya. Memang betul ini kefanatikan, tapi kefanatikan yang sekali lagi harus. Karena ini masalah prinsip dalam berakidah. Tapi bukan berarti kita memusuhi orang-orang yang di luar akidah tersebut, tidak. Toleransi dalam beragama adalah kita saling menghormati sesama makhluk Allah tanpa perlu membenarkan akidah masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Mereka juga tidak perlu pembenaran dari kita juga tidak perlu pembenaran dari mereka. Lakum dinukum waliyadin. Saling menghargai, saling menghormati tanpa ikut campur dalam urusan agama masing-masing. Inilah toleransi. Tapi ketika ada hal yang menyangkut sosial bermasyarakat, kemanusiaan, maka kita jangan pandang bulu. Siapapun saudara kita, sesama makhluk Allah, yang membutuhkan pertolongan dan kita mampu melakukannya, maka wajib kita tolong. Dan ini syariat. Di syariat kita wajib menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang status agamanya. Sekali lagi, kita harus memilah antara toleransi dalam wujud meyakini semua agama benar atau toleransi dalam wujud memanusiakan manusia secara semuanya. Dalam masalah akidah, sekali lagi prinsip masing-masing yang harus kita punya kefanatikan dan setiap agama, setiap pemeluk agama pasti ada keyakinan bahwa agama itu paling benar. Dan kalau ini dikatakan bentuk fanatik yang umum yang dipahami oleh orang banyak, oke, memang itu harus fanatik. Nah, kemudian ketika masalahnya terkait dengan masalah yang di luar akidah atau di luar pokok atau di luar tauhid, di luar landasan, maka kita tidak diperbolehkan untuk fanatik buta. Misal, menyatakan mazhab paling benar, menyatakan majelis paling benar, menyatakan thariqah paling benar. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menghormati siapapun, guru manapun, majelis manapun, mazhab manapun. Walaupun kita punya satu mazhab yang kita ikuti, punya satu majelis yang kita ikuti, punya satu thariqah yang kita ikuti, tanpa menyalahkan thariqah yang lain dan menghormati thariqah yang lain. Dan tidak menganggap bahwa thariqah kita paling benar. Beda dengan tauhid. Karena dalam tauhid harus ada keyakinan tadi. Harus ada kemantapan asyhadu tadi. Kalau kita tidak berasyhadu, maka keimanan kita akan diragukan. Beda dengan fikih, beda dengan mazhab, beda dengan thariqah, beda dengan majelis, beda dengan guru. Sangat jauh berbeda sebetulnya. Antara keyakinan di dalam hati merupakan wujud dari keimanan dengan pelaksanaan keimanan itu sendiri. Ya. Misal kita mazhab Syafi'i,
Kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan Syafi'i. Tapi ketika ada teman kita yang bermadzhab Malik, kita pun akan menghargai dan menghormati tanpa menyalahkan. Bahkan ulama-ulama mutaakhirin pun menyatakan andai kata saling berjamaah antara madzhab yang berbeda, itu sah hukumnya. Dalam madzhab Syafi'i pun begitu. Andai kata madzhab Syafi'i berjamaah bermakmum dengan madzhab Malik, yang notabene madzhab Malik ketika bersentuhan kulit dengan istrinya tidak membatalkan, sedangkan madzhab Syafi'i membatalkan. Tapi tidak ada masalah bagi madzhab Syafi'i yang bermakmum dengan imam madzhab Malik yang dia tahu tadi bersentuhan atau suami istri tadi berjabat tangan yang otomatis batal menurut Syafi'i. Tidak masalah. Tapi kalau sama-sama madzhab Syafi'inya dan kita tahu imam tersebut batal karena menyentuh tangannya istrinya, maka kita tidak sah berjamaah. Tapi karena itu madzhab Malik, sah berjamaahnya. Inilah wujud ukhuwah Islamiyah. Inilah wujud ikhtilaf baina umatir rahmah seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, fanatik ghulu itu merupakan pekerjaan hawa nafsu. Karena ketika kita terlalu fanatik buta dengan selain tauhid, maka kita akan berusaha mencari kesalahan orang di luar kita. Kesalahan orang di thariqah kita. Kesalahan orang di luar majelis kita, di luar mazhab kita. Dan selalu membencinya. Selalu membencinya beda dengan ketauhidan. Kalau ketauhidan kita fanatik dengan cara yang benar sesuai aturan Nabi, maka kita tidak akan membenci orang yang berbeda dengan kita tapi mengasihinya. Tanpa kita perlu mengasihi, tanpa perlu kita membenarkan. Tanpa perlu membenarkan ajaran agama lain, tapi kita akan mencintai mereka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita melakukannya dengan aturan-aturan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.